Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan dulu pembiasaan pagi ya. Silakan Andri untuk memimpin membaca Asmaul Husna, kemudian membaca sholawat dan surat dalam Al-Quran ya. Siap Andri? Oh iya Bu, siap. Saya akan melaksanakan pembiasaan itu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita pembiasaan terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan pembiasaan. Kemudian sekarang sebelum belajar, Ibu minta tolong Andri untuk memimpin doa ya. Bu, sebelum kita belajar, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa dimulai. Kita mau belajar tentang apa nih? Lihat nih di sini. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? HIPPDS ya. Dengan mata pelajaran IPPD ini, hari ini Ibu akan membahas dengan kalian penyakit pada sistem imun, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Nah, tapi sebelumnya Ibu ada tebak-tebakan dulu sebelum kalian memulai pelajaran ya. Ibu ingin mengetahui konsentrasi kalian walaupun masih pagi. Mudah-mudahan kalian masih semangat dan mau bergabung untuk belajar bersama Ibu. Coba siapa yang bisa menebak apa ini? Oke. Tebakan Rido apa nih? Gambar apa nih? Bau badan. Bau badan, betul sekali. Kamu sarapan? Udah. Oh, bagus sekali ya. Jadi konsentrasinya masih bagus. Semoga kamu dan teman-teman semua bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Ke persepsi nih. Siapa yang tahu dari data ini? Ada nggak yang bisa baca? Apa yang terjadi di sini? Coba acungkan tangannya. Ibu nggak menuntut benar atau salah, yang penting kalian bisa mengutarakan pendapat. Ibu izin menjawab ya. Jadi dimaksud data HIV di Indonesia. Jadi di Afrika itu paling tertinggi jumlah yang punya penyakit HIV itu, yaitu 25,7 juta. Tetapi kan jatuh di Asia Tenggara. Nah, jumlah yang penyakit HIV itu yaitu 3,8 juta. Termasuk banyak juga ya Bu ya di Indonesia itu. Iya, bagus sekali, betul teman-teman semua. Jadi permasalahan kita adalah
angka HIV yang tinggi di bagian benua Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara ya. Jadi ini adalah permasalahan gitu, mengapa kita harus mempelajari HIV, karena memang angkanya sangat tinggi gitu ya. Betul sekali ya Mutia tadi. Jadi kita ini kan tinggalnya di Indonesia. Indonesia ini merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara, di mana jumlah HIV-nya itu sampai 3,8 juta. Artinya ini sangat tinggi sekali gitu, dan ini menjadi permasalahan untuk kita semua. Makanya kalian ibu ajak untuk mempelajari HIV gitu. Penting sekali untuk mempelajari ini agar kalian setidaknya bisa memberitahu kepada rekan kalian, keluarga kalian untuk memutus rantai HIV, seperti itu ya. Nah, sebelumnya ibu mau membuat kontrak waktu dengan kalian selama 45 menit ke depan. Kita akan mempelajari pelajaran tersebut yang ibu harapkan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ini dapat tercapai gitu dalam 45 menit ke depan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh apa aja? Tujuan pembelajaran hari ini ada sekitar 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari HIV ya. Yang kedua itu gejala dari HIV. Yang ketiga itu cara penularan HIV. Yang keempat adalah pencegahan HIV. Dan yang terakhir cara dan hasil pemeriksaan HIV. Seperti itu ya anak-anak semua. Ya. Oh iya, sebelumnya kayaknya kalian tuh mulai belajar tapi agak-agak lemes ya. Coba kita ini kan yel-yel kelas kita ya. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke, masih. Gini ya, kalau ibu panggil 12 as per 2, be good, be smart, be happy gitu ya. Oke. 12 as per 2, be good, be smart, be happy. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan hal apa saja yang akan kalian lakukan hari ini. Yang pertama yaitu kalian akan ibu bagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, lalu kalian harus mempresentasikan. Yang kedua yaitu kalian harus menonton video pembelajaran dengan link YouTube yang sudah ibu cantumkan berikut. Dan yang terakhir kalian harus mengikuti kuis interaktif yang dikerjakan di web Telegram ya. Kalian sudah punya semua kan web Telegramnya? Sudah. Tapi yang sudah pernah kita lakukan, jadi kalian harus berinteraksi dengan aktif, karena nanti ada penilaian dari ibu ya. Ada penilaian keterampilan ketika kalian presentasi dan juga penilaian dengan tes tulis, yaitu dengan Telegram. Siap ya semuanya? Siap. Oke. Sebelum kita mulai membagi kelompok, ibu ingin kalian melihat dulu permasalahan yang ibu berikan. Nah, di sini ada namanya itu apa? Resiko peningkatan resiko tertular HIV di antara populasi beresiko di dunia pada tahun 2018. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang mau menyatakan pendapat mengenai diagram atau kejadian tersebut? Siapa? Silakan ajukan tangan terlebih dahulu, kemudian ya, siapa yang di sini bisa melihat, memahami dari diagram tersebut mengenai peningkatan resiko penularan HIV? Oke, acungkan tangan, kemudian berikan pendapat kalian. Siapa? Aku. Oke, Rindi, silakan. Kayaknya itu resiko penularan pada lelaki sama lelaki itu meningkat sebanyak 22 kali dibandingkan yang transgender. Kalau yang transgender itu cuma 12 kali. Ya. Terus yang ini dengan yang ini? Yang kedua itu udah sama, jadi sejajar. Sedangkan yang ke pekerja seks itu ada di urutan kedua. Oke. Terima kasih Rindi, berikan aplaus untuk teman kita. Oke, kita lanjut lagi.
Fase kedua, Ibu ingin kalian untuk duduk dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah kita bagi sebelumnya. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, lalu kalian berdiskusi, ya, diskusikan. Kemudian nanti kita mulai presentasikan kalau sudah dibuat tugasnya, ya. Kalian boleh bertanya ataupun kalau tidak mengerti boleh tanyakan kepada Ibu ataupun boleh saling menanggapi dari teman-teman kalian. Ya, jadi sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok HIV, kelompok kedua yaitu kelompok AIDS, dan kelompok ketiga yaitu kelompok CD4. Masing-masing kelompok ada 5 orang, ya. Silakan menyesuaikan. Kemudian jika nanti di tengah-tengah diskusi ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu maupun kepada teman kalian sendiri. Jadi kalian dengan kelompok kalian masing-masing harus saling berdiskusi dan saling memberi tanggapan. Kemudian di akhir diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ini LKPD-nya silakan dibaca. Nanti diisi. Ya, Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKPD ini kurang lebih 15 menit saja, ya. Sudah selesai. Kalian bisa cari sumber dari materi yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu share di grup WA. Ada bahan ajar dan juga kalian tonton video YouTube-nya. Nanti sambil Ibu perlihatkan videonya, kalian simak, ya. Ya. Kan untuk mulai untuk berdiskusi. Ya, gimana, udah selesai belum tugasnya? Belum. Untuk memperjelas dan kemudian untuk menambah referensi, Ibu ada sebuah video nih. Kalian tonton, ya. Ini videonya itu tentang cerita inspirasi dari seorang Oda atau orang dengan HIV/AIDS. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita nonton video? Aku ini Bu. Ya. Kalau misalnya nanti kita udah tulis di sini, harus tulis di buku juga enggak? Di situ aja ditulisnya, tidak usah ditulis di buku karena nanti kita langsung presentasi, ya. Iya.
Pengirim Sakti Ageng Wiratama. Assalamualaikum, nama saya Sakti Ageng Wiratama. Saya 21 tahun dan tinggal di salah satu kota kecil Jawa Tengah. Status saya saat ini adalah karyawan swasta di salah satu hotel yang ada di kota saya. Selain itu, saya juga aktif sebagai pelatih pencak silat pada ekstrakurikuler SMP di kota saya. Halo menjadi manusia, apa kabar? Semoga Allah senantiasa melindungi orang-orang hebat di balik akun ini ya. Baiklah, saya akan membuat sebuah surat yang saya tujukan kepada diri saya sendiri di masa lalu. Sekitar kelas 2 SMK, saya mulai mengenal Facebook. Di situ pula saya diperkenalkan dengan yang namanya cinta. Suatu ketika, ada laki-laki yang dewasa lebih dari saya, yang kemudian mengajak bertemu dengan saya. Dia bilang saya ganteng, lucu, dan termasuk itu dia dalam berpacaran. Awalnya saya takut untuk diajak bertemu, karena saat itu saya awam masalah dunia percintaan, apalagi sesama jenis. Sampai suatu ketika, it's okay, I'm ready to meet. Kami bertemu dan kesan pertama yang saya lihat dari dia adalah ganteng banget, tapi kok gay. Agak lucu dan aneh memang. Saat itu saya diajak ke kawasannya, sampai saya diajari sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Nikmat tapi sakit, sakit tapi enak, enak dan lagi. Ya, saya terjerumus dalam dunia seks. Setelah kejadian itu, kami mulai berjenjang pacaran dan saya semakin terjerumus. Beberapa bulan pacaran, saya minta putus. Sampai pada akhirnya saya menemukan seseorang yang dewasanya sama dengan pacar saya sebelumnya. HP, inisial namanya. Ganteng, baik, dewasa, dan perhatian. Sempat 2 kali bertemu, tapi kita tidak pernah ngobrol satu sama lain. Lucu kan? Bayangin aja, satu kamar tidur kayak orang gak kenal, dengan alasan masih malu untuk mulai pembicaraan. Setelah 2 kali pertemuan itu, kami lost contact. Dan selama beberapa bulan, kami dipertemukan lagi lewat BBM. Kami mencoba untuk bertemu lagi untuk ketiga kali. Yang sekarang sedikit berbeda. Saat itu, sangat menyenangkan tidak seperti sebelumnya. Malamnya saya diajak ke kafe, sedikit meminum alkohol, sebut saja bintang. Dan tepat pukul 12 malam, saya ditembak untuk menjadi pacarnya. Betapa bahagianya saya saat itu mendapat pacar yang sebenarnya dari fisik bukan tipe saya, tapi dari attitude sangat tipe saya. 2 minggu berpacaran, HP mengajak saya untuk melakukan tes VCT, atau definisinya Voluntary Counseling Test. Sejenis tes khusus HIV atau AIDS. Dan kami berdua pun melakukan tes VCT di salah satu puskesmas di Semarang. Saya agak takut karena sebelumnya saya pernah melakukan aktivitas seks yang beresiko dengan mantan saya maupun dengan HP. Setengah jam menunggu hasil tes darah dan sampai saya dipanggil di ruang khusus, akhirnya dokter memberi wawasan dan memberitahu hasil darah saya beserta HP. Alhamdulillah HP non-reaktif atau negatif HIV. Tapi betapa terkejutnya saya ketika saya mengetahui hasil tes saya adalah reaktif atau positif HIV. Saya menangis tak beratur sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Saat itu saya dan HP masih berpacaran karena HP masih mau menerima saya sebagai pacarnya. Dia yang selalu marah ketika saya telat minum obat, tapi dia pula yang selalu mengingatkan saya untuk minum obat, olahraga, atur pola makan, dan tidur cukup. Apalagi bentuk perhatiannya saat itu yang bagi saya sangat luar biasa, saya menganggap dia pacar yang sempurna deh pokoknya. Dengan status saya seperti itu, hidup saya hancur. Saya jarang bicara bahkan keluar rumah. Tapi ada kata-kata dokter saya yang saya ingat, life must go on. Yaitu yang saya terapkan sampai saat ini. Anggapan saya punya pacar yang sempurna ternyata tidak sesempurna kisah cinta yang semakin hari semakin bermasalah. Tepat 3 bulan kami pacaran dan status HIV saya aktif, HP memutuskan untuk meninggalkan saya dan memilih seseorang yang baru dalam hidupnya. Berapa depresinya saya saat itu. Ditinggal pacar pas lagi sayang dan cinta terlebih dengan status saya saat itu. Ini sudah 1,5 tahun hidup tanpa HP. Dan saya tetap jadi sakti yang terus aktif dalam hidup. Saya punya Allah yang selalu menjadi teman saya saat sedih,
Saya punya sahabat dan keluarga yang selalu ada di saat saya down. Sekarang saya menikmati hari saya sebagai front office di hotel. Ini mimpi saya yang telah terwujud. Ya, menjadi resepsionis. Terlebih saya tetap bisa menjadi seorang pelatih pencak silat walau dengan status saya saat ini sebagai seorang ODHA. Seandainya waktu bisa diputar, mungkin saya akan memberi sedikit bicara untuk masa lalu saya. Tapi semua sudah terjadi, mau apa lagi? Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, Allah, diri saya, ataupun HP. Oh iya, sekarang saya menjadi seorang HIV care, di mana saya peduli dengan ODHA yang baru terdiagnosa dan dengan teman-teman yang butuh informasi tentang HIV atau AIDS. Saya masih mencari banyak pemuda untuk lebih peduli dengan kehidupan sehat mereka, salah satunya dengan berhubungan seks secara sehat. Atau bisa cek di sorotan Instagram saya @saktiagengwiratama. Alhamdulillah saya sehat sampai saat ini. Tapi tetap konsumsi obat ARV dan harus rajin olahraga. Begitupun mengatur pola makan. Doakan saya sehat terus ya Min. Thanks. Assalamualaikum. Ya, tanggapan gue untuk orang-orang kayak Sakti ini, gue sangat proud sih sama mereka yang bisa mengungkapkan cerita-cerita yang sebenarnya nggak biasa orang lain dengar mungkin ya. Dan ya gue doain lo selalu sehat terus, dan semoga lo juga bisa mendapatkan apa yang lo mau, meraih mimpi lo. Dan terima kasih juga untuk mendoakan kita di sini di Menjadi Manusia untuk menjadi lebih baik. Semangat Sakti. Baik, di mana masih ada yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD-nya? Masih ya, ini ya. Nah, Ibu akan sedikit membahas sekilas saja karena kalian juga sudah bisa baca di bahan ajar mengenai materi HIV. Yang pertama itu apa itu HIV ya? HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini adalah virusnya kalau HIV itu. Sedangkan AIDS itu apa? AIDS itu Acute Immune Deficiency Syndrome. Ini adalah kumpulan gejalanya atau penyakit yang ditimbulkan dari virus HIV. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini beberapa cara penularan HIV. Memang ada mitos dan fakta ya. Gitu ya, ada yang namanya unprotected sex, kemudian drug addict atau kecanduan narkoba suntik. Gitu ya. Unprotected sex itu apa? Tidak aman, seks yang tidak aman, blood transfusion atau transfusi darah, pregnancy atau dari ibu hamil sebaik, dan non steril instrumen jika misalnya menggunakan alat-alat kedokteran ya yang tidak disterilisasi. Kemudian yang tidak menularkan itu adalah touching, yaitu dengan berjabat tangan, through food atau alat makan yang dipakai bersamaan, with a kiss atau berciuman, insect bite atau digigit serangga, dan in the pool atau di kolam renang. Jadi tidak akan menularkan HIV. Nah, kita lanjut lagi. Gejala umum yang biasanya ditimbulkan dari HIV. Yang pertama itu ada berat badan yang menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua itu diare yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga demam lebih dari 1 bulan. Penurunan kesadaran bahkan ada lagi yang namanya demensia ketika HIV tersebut menyerang sistem otak. Jadi ada encephalopathy. Selanjutnya itu tes HIV ya. Tes HIV itu namanya VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Nanti itu pemeriksaan yang mengedepankan kesukarelaan dari pasien. Jadi tidak ada paksaan apapun. Jadi pasiennya diberikan konseling dulu, kemudian baru dicek HIV. Dengan nanti ada hasilnya, apakah hasilnya positif, negatif, atau indeterminate. Ya, atau kita bilang, ada yang suka bilang reaktif dengannya hasilnya, atau non reaktif, yang itu sama saja. Baik, kita mulai untuk menyajikan hasil karya atau presentasi dari siswa ya. Kalian siapa di sini yang mau mulai untuk mempresentasikan
di urutan pertama ini, di diagram yang pertama ini. Siapa yang mau? Silakan angkat tangannya, kemudian berbicara. Kelompok HIP, Bu. Silakan Devina untuk mempresentasikan hasilnya. Sambil berdiri bisa? Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram 1, yaitu distribusi penderita HIV baru berdasarkan populasi resiko secara global. Penyebab HIV disebabkan oleh populasi lain dengan persentase angka mencapai 46%. Kemudian diagram kedua, yaitu peningkatan risiko tertular HIV di antara populasi berisiko di tahun 2018. Peningkatan risiko tertular HIV tertinggi disebabkan oleh lelaki seks dengan lelaki dan orang yang memakai narkoba suntik. Keduanya mencapai 22 kali penularan. Kemudian ada diagram 3, yaitu faktor resiko tertinggi disebabkan oleh heteroseks, yaitu mencapai 70%. Oke, terima kasih Devina. Boleh kasih aplaus untuk temannya. Kali jawabannya kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya. Siapa di sini yang mau menjawab mengenai nomor 1 dan nomor 2 ya, mengenai masalah yang terjadi dan gejala apa yang ditimbulkan? Siapa? Silakan acungkan tangannya. Kelompok CD4 sudah siap? Saya, Bu, saya Ani dari kelompok CD4 akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Masalah yang ditemukan, menurunnya kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV yang menginfeksi sel darah putih. Ya. Kemudian yang kedua ada gejalanya. Gejala mayor: A. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. B. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. C. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. D. Penurunan kesadaran dengan gangguan neurologis. Yang kelima, demensia atau HIV. Oke, terima kasih Ani, baik sekali jawabannya. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima. Siap ya kelompok X? Iya, siap. Oke, siapa di kelompok yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Fani. Cara penularan HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, dan atau berbagai benda pribadi atau makanan dan air. Lanjut pencegahannya, yang pertama abstinence, yang kedua bivatul, yang ketiga kondom, dan yang keempat Bruno, yang terakhir education. Ya, terima kasih Fani atas jawabannya, baik sekali. Boleh beri ongkos buat 3 kelompok yang pintar-pintar ini. Nah, kita masih ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan pada pasien HIV/AIDS dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Siapa yang mau jawab? Silakan acungkan tangan. Saya, Bu. Saya akan menjawab pemeriksaan HIV/AIDS. HIV/AIDS, pemeriksaan HIV/AIDS terbagi menjadi 2. 1 pemeriksaan serologi, 2 pemeriksaan virologi. Pemeriksaan serologi yaitu mendeteksi antigen dan antibodi terhadap HIV. Pemeriksaan virologi yaitu pemeriksaan asam nukleik acid test atau disingkat jadi NAT. Saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan HIV/AIDS. Yang pertama, hasil pemeriksaan HIV positif. Jika pemeriksaan serologi dengan metode atau reagen yang semuanya menunjukkan hasil reaktif atau terdeteksi HIV pada pemeriksaan virologi, kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, hasil pemeriksaan HIV negatif. Jika hasil pemeriksaan serologi pertama non-aktif, pemeriksaan serologi kedua dan ketiga non-reaktif dan tidak ada faktor resiko. Yang ketiga, hasil pemeriksaan HIV indeterminate.
2 dari 3 hasil pemeriksaan serologi non-aktif, tapi ada faktor resiko. Terima kasih Ridho atas jawabannya. Betul sekali bahwa hasil pemeriksaan HIV itu ada 3 ya. Hasilnya ada positif, negatif, dan indeterminate. Sekarang ada nggak yang belum kalian pahami yang mau bertanya? Boleh nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan acungkan tangan kemudian bertanya. Tadi dari kelompok Fani sudah dijelaskan tentang penularan penyakit HIV/AIDS. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara pencegahan HIV dari ibu pejanin. Oke, baik. Silakan tanggapan dari kelompok Fani ya. Tadi kan tadi sudah menjelaskan bagaimana caranya mencegah penularan HIV dari ibu hamil ke janinnya. Bagus sekali Suci atas jawabannya. Nanti di akhir sesi ibu akan luruskan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Kelompok CD4, Agung silahkan. Agung mau bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok AIDS, apakah obat HIV aman untuk janin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Jawabannya yaitu aman untuk janin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Ada. Silakan Andri. Baik Bu, saya ingin bertanya mengapa kaum homoseksual menjadi risiko tertinggi menghadapi HIV? Terima kasih. Ibu izin menjawab. Ya, silakan Resma. Tadi pertanyaan dari Andri ya, mengapa kaum homoseksual menjadi resiko tertinggi mengidap HIV? Yaitu karena seorang gay berganti-ganti pasangan seksual, biasanya dia akan memilih pasangan yang berasal dari komunitas yang sama, dan ini menyebabkan penularan HIV jadi lebih marak ditemukan pada kasus penyuka sesama jenis. Terima kasih Resma atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian berikan ya. Jawabannya memang sudah bagus, namun ada beberapa yang harus Ibu luruskan ya. Tadi yang pertama itu katanya bagaimana cara penularan HIV kepada janin ya. Yaitu tadi pencegahannya dengan cara mengkonsumsi obat ARV ya. Kemudian apakah aman obatnya? Tentu saja aman karena sudah teruji. Tapi pada ibu hamil dengan kehamilan muda gitu ya, di bawah 3 bulan, itu tetap harus berkonsultasi dengan dokter kandungan agar pengobatannya tepat, dan takutnya ada yang kurang cocok obatnya atau gimana, jadi harus dikonsultasikan. Kemudian yang terakhir tadi apakah ya, kemudian dari pertanyaan terakhir kan tadi dari Andri ditanyakan mengapa kaum homoseksual menjadi kaum yang paling tinggi resiko penularan HIV? Karena memang betul sekali mereka kebanyakan mencari pasangannya itu dari komunitas yang sama. Selain itu mereka juga kan melakukan hubungan seksualnya melalui anal seks ya. Dan anal seks inilah yang menjadi penyebab HIV tersebut, karena berhubungan anal seks ini akan mempermudah untuk terjadinya lecet di anus, dan lecet itu menjadi pintu masuk dari virus HIV dari pasangannya, sehingga memiliki resiko penularan yang paling tinggi. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, di sini Ibu minta dari kalian untuk menyimpulkan kembali yang sudah Ibu sampaikan barusan. Nah, sebelum menyimpulkan, ternyata Ibu punya escriting lagi nih, tebak-tebakan buat kalian. Kira-kira gambar tersebut apa? Acungkan tangannya dulu ya. 1, 2, 3. Ini Bu. Saya Bu. Jawabannya pasukan khusus. Betul sekali, boleh kasih. Semangat ya. Ibu kasih jargon, jangan lupa 12S/2 di
Nah, di sini siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai penyakit HIV? Silakan dari mulai kelompok pertama. Indi, Kemon. Untuk kesimpulan pertama, HIV merupakan penyakit menular yang banyak disebabkan oleh perilaku seks yang menyimpang. Oke, bagus sekali. Sekarang kesimpulan yang kedua, silakan kelompok Indira. Dari kesimpulan yang kedua, penyakit HIV tidak ada obatnya serta aman untuk ibu hamil dan konsultasi ke dokter. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Kelompok yang ketiga, silakan Destri. Dan dilanjut dengan kesimpulan ketiga, hasil pemeriksaannya dibagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan indeterminan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung materi ya. Jangan lupa Ibu ada sebuah kuis yang harus kalian kerjakan di Telegram, dan untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai masih tetap dengan penyakit sistem imun, yaitu penyakit lupus. Serta Ibu ingin kalian mengisi refleksi yang ada di Google Form yang akan Ibu share linknya, dan juga kalian minta tolong Ibu untuk melakukan feeling express dengan emoticon yang menurut kalian sesuai dengan kondisi kalian saat ini setelah pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian? Apakah menyenangkan dengan emoticon smile? Apakah menyedihkan dengan emoticon sad gitu ya? Tolong diketik di grup WA-nya sekarang ya, Ibu tunggu. Ya, gimana, sudah selesai kuis yang kalian kerjakan? Sudah. Baik, sekarang Ibu ingin kalian duduk untuk merapikan bangku, kemudian duduk seperti tadi lagi, karena kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita sudah ada di penghujung materi, sudah selesai, kesimpulan sudah. Jadi Ibu minta kepada Andri untuk menutup pembelajaran dengan doa ya. Semoga setelah kita belajar ini ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan Andri untuk memimpin doa.